Nggak boleh ya guys. Jadi boleh marah-marah itu cepet tua nanti nggak glowing ya. Oke, jangan merasa hebat ketika orang lain tertekan karena perbuatan kita. Merasa hebatlah ketika kehadiran kita membawa berkah, membawa berkat bagi yang lain ya. Nggak ada hebat-hebatnya orang yang nyakitin hati orang ya. Oke, Ustazah, apapun masalahnya tidak boleh menyakiti. Ustazah, tadi kan aku bilang pagi, teman-teman mau melakukan dosa apapun terserah. Yang penting jangan dosa dengan sesama manusia. Repot minta maafnya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, nanti bisa sekaligus Mbak Wi mandi sucinya ya. Setelah haid ya. Oke. Ustazah, akasia Mbak Huru Hara ya. Oke, teman mau pergi umroh sehari sebelum keberangkatan. Dia belum pakai jilbab. Gimana cara bilanginnya? Hei, pakai jilbab lah, gitu aja cara bilanginnya guys, nggak perlu pakai dalil-dalil ya guys. Ya, pakai jilbab lah lagi, woi. Kau kan mau umroh, kayak gitu aja. Nah, aku sama temanku gitu, woi, pakai jilbab lah lagi, woi. Oh, kau kan mau umroh, nah juga berubah dong. Kena hukum nanti di situ tahu rasa kamu, woi, gitu kali Ustazah, kayak gitu aja caranya ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Mama Kucing, jazakumullah ya. Ustazah, ibu saya 78 tahun dan selalu kepikiran suuzon. Juga selalu mengucapkan sumpah yang tidak baik. Kalau dia pikun nggak Mbak? Kadang-kadang ibu-ibu yang suka ngomong lantur nggak baik, itu kadang-kadang dia udah pikun Mbak. Ya, kalau dia udah pikun, maka tidak ada dosa atasnya. Termasuk kalau dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat, nah, dia itu nggak ada dosa atasnya. Tergantung ya, apakah dia ibu-ibu ini pikun karena memang dia pikun, atau dia ngomong kayak gitu karena memang dia pikun, atau karena apa gitu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Kalau habis mandi jima, apa niatnya wajib atau junub? Niatnya mandi wajib aja semuanya nggak apa-apa. Semuanya niat mandi wajib aja nggak apa-apa. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Ya, Ustazah, oke, gitu ya. Jadi mandinya mandi wajib aja, oke. Ustazah, bolehkah zakat mal disalurkan untuk anak yatim? Jangan. Zakat mal itu teman-teman boleh berikan ke fakir dan miskin saja. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja, tapi uangnya nggak cukup. Ya, nah jadi zakat nggak boleh ke orang miskin ya, nggak boleh ke anak yatim ya guys. Ustazah, nggak boleh ke anak yatim ya. Jadi dia hanya boleh ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Ustazah, sebentar ya, oke. Minta tanggal buat nikahin anak di Syawal. Every Syawal bagus ya, karena waktu atau jadwal menikah yang paling baik itu adalah di bulan Syawal. Ya maaf, skincare-nya Herbalife ya. Ustazah, zakat mal untuk adik kandung boleh nggak? Boleh. Ya, kalau zakat untuk adik kandung boleh, untuk kakak kandung boleh. Yang tak boleh itu adalah zakat ke orang tua. Ya, adalah zakat ke orang tua atau zakat ke anak itu nggak boleh. Ke orang tua, ke anak itu nggak boleh ya guys. Oke, sebentar ya. Oke, kok aku nggak bisa baca ya? Hmm. Ustazah, oke, gimana hukumnya suami bilang penyesalan nikah pada istrinya? Nggak apa-apa, itu cuman bagian dari emosinya aja, ya. Itu cuma cara dia untuk melindungi dirinya dari kesalahannya. Jadi saat itu amigdalanya bekerja, ya, untuk menekan orang lain supaya dia lebih baik, oke ya. Dimaklumi saja, itu sifat manusia, ya. Ustazah, kalau kita punya salah sama orang, udah berusaha minta maaf, tapi jawabannya masih tidak memaafkan, nggak apa-apa Mbak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf, dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah berusaha untuk meminta maaf. Minta maaf aja itu udah mantap banget, nggak semua orang mampu melakukannya.
Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah sedekah subuh untuk bayar hutang? Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang, itu namanya adalah tabungan, ya, bukan sedekah. Kalau sedekah itu mesti untuk orang, bukan untuk kita. Kecuali untuk bayar hutang orang, itu boleh. Untuk umrohkan orang, itu boleh. Skincare aku namanya Herbalife, ya. Ustazah, mau tidur wudu, saat tidur batal, meninggal mati syahid. Benar. Jadi gini Mbak, ini perhatikan, berwudu saat mau tidur itu bukan dalam kondisi menjaga wudu. Karena tidur itu udah membatalkan wudu. Tetapi menjalankan sunnah biar kita mati dalam keadaan baik, ya. Ustazah, sebentar ya. Ada orang yang membenci aku. Ya, siapa yang nggak pernah dibenci di dunia yang penuh dengan hutan rimba ini? Nggak apa-apa Mbak, tidak perlu semua orang suka sama kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus dan syukuri orang-orang yang menyukai kita, yang support kita, dan kemudian syukuri mereka. Itu aja ya. Oke, itu aja udah ya. Oke, nah jadi nggak perlu kita mengharapkan semua orang lain, semua perhatian orang lain, semua rasa suka orang lain, sangat tidak perlu ya. Jadi cukup kita fokus dengan orang-orang yang menyukai kita dan kita syukuri keberadaan mereka. Karena saya takut kalau Mbak fokus dengan orang-orang yang membenci, Mbak lupa mensyukuri orang-orang yang menyayangi ya. Oke gitu ya, siap Mbak Rina ya. Ustazah, gimana kalau sholat subuh dilakukan setelah iqomah di masjid? Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Sholat subuh dilakukan setelah iqomah, nggak masalah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasih ke anak? Nggak boleh. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke anak ya. Pokoknya sedekah subuh itu bebas aja. Boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke orang tua, bebas aja ya. Oke, saya lagi sakit hati banget sama teman. Duit umroh saya nggak dibayar-bayar. Tuntut ya, minta aja. Minta atau minta dengan ahli warisnya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Bolehkah tulisan doa ditempelkan di kamar mandi? Kalau dia doa tulisannya berbahasa Latin, itu boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, gimana kalau suami menganggur lama, harus dipaksa bekerja dan dicari pekerjaan? Karena tidak menafkahi istri, itu status hukumnya berdosa ya. Oke, Ustazah, oke. Kenapa selalu dibayangin dengan dosa masa lalu ya? Kenapa selalu dibayangin dengan dosa masa lalu sementara sekarang udah hijrah? Terbayang dosa masa lalu untuk ibadah dan berbuat baik ke depan boleh, tapi kalau nangis-nangis doang nggak ada gunanya. Oke, nah nangis dan keep moving, lakukan yang terbaik. Tenang aja guys, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bahkan Allah pernah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Bahkan kalau yes ya, yang penting teman-teman jangan bikin salah dengan manusia ya. Kalau bikin salah dengan manusia memang agak repot ya guys, apalagi kalau teman-teman menyakiti orang yang diem. Nah takutnya dia diem tidak merespon kesalahan kita, tapi dia bangun sepertiga malam di tengah sujudnya, dia mengadu kepada Allah. Allah yang akan membalas orang itu kan susah nanti hidup kita. Jangan ya. Jangan, oke ya. Ustazah, oke, ada kajian bahwa habis sholat maghrib jangan mengaji, tapi sholat 6 rakaat. Bukan jangan mengaji, tapi lakukan sholat awwabin. Habis maghrib menjelang isya itu namanya sholat awwabin. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. 2. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah ya, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat pertama dan kedua dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali setiap rakaat. Cara tayamum gimana DP dulu. Canda ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala.
Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke dashboard mobil, ditempelkan ke dinding, jangan ke kepala supir, tempelkan, cus, basuh mukanya sekali aja. Oke, lalu ambil lagi tangannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku, ya. Nah, dari punggung tangan kanan, terus sampai ke siku. Nah, udah di siku diputerin, terus ujungnya jempol, ya. Ujungnya jempol, jangan ujungnya gini. Terus gini, terus diputerin ujungnya jempol. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Ustazah, Oke, gimana kalau kita jaga lisan kita? Omongan orang pedas sama kita. Nggak apa-apa, disakiti nggak apa-apa. Yang penting jangan menyakiti. Dibenci juga nggak apa-apa. Yang penting jangan balas membenci. Dizolimi itu biasa. Yang penting jangan kita balas kezoliman orang itu. Ya, nah nggak apa-apa. Omongan orang kasar nggak masalah. Ya, makanya tidak semua hal harus dimasukkan ke dalam otak kita. Ada beberapa hal yang cukup di luar aja. Apalagi kalau orang itu nggak ngefek sama kehidupan kita. Abaikan aja. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, iya benar. Apakah mimpi bisa dijadikan petunjuk? Nggak bisa. Ya, karena mimpi itu bagian yang tidak boleh kita iktibarkan. Kecuali dulu pada masanya. Ya, Ustazah, sama-sama Mbak Yeni ya. Kalau keputihan sedikit termasuk najis nggak? Oh jelas. Keputihan sedikit termasuk najis. Ya, maka kalau teman-teman keputihan yang teman-teman lakukan adalah cebok sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu itu teman-teman cebok, celananya nggak usah dipakai lagi. Lalu kemudian teman-teman baru boleh sholat ya.